Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Masyarul muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Kita bisa berkumpul kembali di kajian akidah dengan panduan kitab Al-Ushul Tsalatsah. Dan sekarang kita masih berada di pembahasan tentang macam-macam taghut. Ya, pekan lalu kita sudah membahas di antara macam atau bentuk-bentuk taghut adalah iblis. Kemudian yang kedua, orang yang diibadahi dan dia rela untuk diibadahi. Kemudian orang yang mengajak manusia untuk beribadah menyembah dirinya. Yang keempat, orang yang mendakwakan mengetahui ilmu gaib. Ya, itu 4 pembahasan yang sudah kita kaji di pekan sebelumnya. Dan di poin keempat masih ada pembahasan yang harus kita tuntaskan hari ini insyaallah. Ya, dan yang kelima di antara macam taghut adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Pekan lalu kita sudah jelaskan jenis taghut yang keempat adalah orang yang mengklaim mengetahui sebagian dari perkara gaib. Ya. Untuk ketahui bahwasanya ilmu gaib itu ada 2 ya, ilmu gaib mutlak, ada ilmu gaib nisbi atau relatif. Kalau ilmu gaib mutlak itu mutlak atau diketahui secara total hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci ilmu gaib itu ada 5, ya. Mengetahui kapan waktu hari kiamat. Kemudian kapan turunnya hujan. Yang ketiga, mengetahui janin yang berada dalam rahim, apakah perempuan atau laki-laki. Kemudian yang keempat, mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seseorang di esok harinya. Ya, kemudian yang kelima, mengetahui di bumi mana, di daerah mana seseorang itu meninggal. Itu 5 kunci ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera dalam surat Luqman ayat 34. Itu gaib mutlak namanya, ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu gaib tersebut. Adapun yang kedua ada namanya gaib nisbi, gaib relatif. Bisa jadi di sebagian orang mengetahui, ya. Namun di sisi lain ya, manusia ini tidak tahu. Misalnya kita ini, ya, di ruangan masjid ini ada bapak-bapak lantai 1 atau lantai 2, lantai 3 ibu-ibu. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang di lantai 2 ini nggak tahu siapa aja yang ada di lantai 3 gitu kan. Ini gaib nisbi. Adapun orang yang ada di atas di lantai 3 tahu siapa saja yang ada di atas gitu kan. Nah, itu namanya gaib nisbi, gaib relatif. Ya. Baik. Nah, yang akan kita kaji berikutnya adalah tentang kelompok dan orang-orang yang mendakwakan dirinya bisa mengetahui perkara gaib. Ya, misalnya apa, mendeteksi masa yang akan datang gitu kan. Mengetahui, menerawang apa siapa yang mencuri atau di mana letak satu barang yang telah dicuri, ya kan. Nah, siapa saja kelompok yang mendakwakan diri mereka ini mengetahui ilmu gaib, ada 4 kelompok kurang lebih. Di antaranya adalah al-kahin, dukun. Ya. Dukun. Kemudian al-arraf, tukang tenung.
Kan tenun ya, kalau tenun tukang buat kain ya. Ini tukang tenung. Wal najim, ahli perbintangan, meramal dengan mengkait-kaitkan satu kejadian dengan rasi bintang. Itu munajim, ahli nujum. Yang keempat, al-ramal, peramal. Ya udah jadi bahasa kita. Ramal, peramal ya. Dan selain mereka, yang mana mereka ini mendakwakan, mengetahui ilmu gaib dengan berbagai macam sarananya. Jadi mereka sama-sama mendakwakan diri mengetahui ilmu gaib, namun wasilah atau sarana media yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan tanah, ya kan? Ada menggunakan garis, menggunakan bintang, menggunakan tuyul, ya, jin dan sebagainya. Kita lihat, kahin itu adalah huwa alladzi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Ini kahin, dukun, orang yang mengkabarkan tentang perkara gaib di masa mendatang. Au yukhbiru 'amma fid dhamir, atau menceritakan, menggambarkan apa yang terbetik di hati orang lain. Jadi di apa namanya? Dideteksi apa? Dibaca, nih kamu memikirkan apa ini? Nah, dia bisa menerawang. Ya, dulu ada zaman Nabi namanya Ibnu Sayyad, ini bisa membaca hati orang. Ya, ini dalam dunia ruqyah pernah atau banyak pembahasannya. Namun di sini mungkin belum bisa disampaikan. Insya Allah kalau ada kesempatan lain nanti diceritakan tentang kasus Ibnu Sayyad itu. Jadi dukun itu diantara pola kerja mereka, pola pikir mereka, atau diantara perbuatan mereka itu adalah ya menceritakan hal yang akan datang atau menceritakan apa yang terbetik di hati orang lain. Itu dukun. Kemudian al-arraf, tukang tenung, huwallazi yadda'i ma'rifatal umur bi muqaddimatin yastadillu biha 'alal masruq wa makani ad-dhallah. Dia adalah orang yang mendakwakan mengetahui perkara gaib dengan pengantar tertentu yang bisa atau yang ditanyakan kepadanya hal yastadul biha, diminta keterangan kepadanya itu tentang benda yang dicuri dan tempat hilangnya suatu benda. Ya, tukang tenung itu biasa ditanyakan, oh barang hilang, di mana posisi barang hilang, orang yang diculik dan sebagainya. Nah, itu dia terawang. Itu kerjaannya tukang tenung. Kemudian al-munajjim, huwallazi yastadillu bil ahwal al-falakiyah 'ala al-hawadits al-ardiyah. Ya, dia adalah orang yang menganalisa keadaan gerak atau posisi bintang, mengkait-kaitkan bintang dengan kejadian di permukaan bumi. Ya, kalau ada rasi bintang atau pergerakan bintang dengan kode tertentu atau posisi bintang dengan gugusan tertentu, kemudian dikaitkan, oh ini akan terjadi di permukaan bumi peristiwa ini dan itu dan sebagainya. Ini meramal dengan menggunakan atau memprediksi yang akan terjadi di permukaan bumi melalui perantaraan gugusan bintang. Wa huwa syirkun akbar, dan ini merupakan syirik besar. Karena fihi i'tiqadun anna nujuma tatasarrafu fil kaun. Ini perbuatan dosa syirik besar, karena dalam pekerjaannya itu ada keyakinan bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi atau di alam semesta. Berarti dia sudah menduakan Allah dalam hal perbuatan Allah, di mana yang bisa mengatur alam semesta, menentukan suatu peristiwa yang akan terjadi itu hanya Allah SWT. Kalau ada makhluk yang ikut-ikutan atau disaingi dalam hal ini, berarti ya
membuat sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mithal dzalika ma yuktabu fil majallat wal jaraid. Dan yang semisal atau di antara contohnya adalah apa-apa yang ditulis dalam majalah dan koran, diistilahkan dengan zodiak. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah ya baca, oh ini kalau lahir bulan Januari rasi bintangnya apa, zodiaknya apa ya? Ada Gemini, ada Princess apa ya, Pisces dan sebagainya. Itu biasanya anak muda senang sekali ya, meramal oh asmaranya gimana, ya kan, rizkinya gimana, karirnya dan sebagainya diramal di situ. Ini bagian dari munajim, ya, karena menggunakan media bintang, ya kan, rasi bintang. Nah, ini bagian dari kesyirikan. Itu munajim. Kemudian ar-ramal. Dinamakan peramal karena asalnya media yang digunakan adalah pasir atau tanah. Ramal. Ramal itu artinya tanah, pasirnya. Jadi dibuat garis di pasir kan. Nah, dia meramal nasib seseorang berdasarkan garis-garis begitu ya. Termasuk di sini adalah orang yang meramal dengan menggunakan apa namanya, garis-garis yang ada di telapak tangan ya, membaca garis-garis yang di telapak tangan. Wah ini nasibnya gimana nih? Nanti dia akan umur sekian nikah, nanti umur sekian dia dapat istri yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini meramal namanya ya, dengan media garis-garis. Baik, kemudian dan termasuk di sini adalah man idda'a al-ghaiba bil qira'atil kaf, ya. Yang orang yang mengklaim menyentuh ilmu gaib dengan membaca garis-garis yang ada di telapak tangan. Ya. Kemudian wa man idda'a al-ghaiba bi fathil kitab. Ada juga di antara bentuk peramal itu mengklaim perkara gaib dengan cara menggunakan buku. Ya. Falau anna insanan yuridu an yatazawwaj mathalan fayakhudhu kitaban aw qur'anan thumma yaftahuhu bi tariqatin asywaiyah. Kalau seandainya seseorang ingin nikah ya, sebagai contoh, kemudian diambil buku atau diambil Al-Qur'an, kemudian dibuka secara acak, ya kan? Kemudian wayam turu ila awwali kalimatin. Fa in kanat ayat rahmat atau kalimatan jamilatan tazawwaja wa illa tasya'ama wa taraka. Kemudian dia lihat misalnya buka surat ya, dibuka secara acak Al-Qur'an, terdapat surat Yusuf misalnya dia laki-laki perempuan. Kalau terbuka surat Yusuf, berarti ini tanda jodohnya baik, ganteng, gitu kan. Nah, akhirnya kalau dia ketemu dengan surat Yusuf misalnya, dia nikah. Dia lanjutkan niatnya untuk menikah tersebut. Tapi kalau dia ketemu dengan surat yang lain, dia enggak nikah. Ya, atau yang laki-laki, ya misalnya kalau terbuka surat Maryam misalnya, wah ini mantap nih. Jadi dia mengkaitkan keberuntungan itu dengan ya, cara mendapatkan kalimat-kalimat tertentu yang dia inginkan, ya, atau kode-kode tertentu. Nah, ini sama dengan tatayur, kesialan ya, tasya'um dalam bahasa kitanya itu ya, anggapan sial ya, anggapan sial dan anggapan keberuntungan, mengkait-kaitkan sesuatu dengan adanya keberuntungan dan kesialan. Nah. Kemudian di antara bentuk pekerjaan peramal itu adalah wa man idda'al ghaiba bihasabil jumal minal arqam wal huruf. Ya,
orang yang mendakwakan perkara gaib sesuai dengan atau menggunakan kalimat-kalimat tertentu atau nomor-nomor dan huruf-huruf, kurang lebih di antara cara kerjanya, teknisnya seperti Feng Shui. Dan Feng Shui tersendiri itu masih bagian dari tatayur, anggapan sial. Ya, misalnya apa sekarang di gedung-gedung besar kan, di hotel-hotel, wallahu alam ya, konon kabarnya tidak ada nomor 13. Kamar 13 enggak ada apa ya? Kenapa enggak ada kamar 13? Karena diyakini nomor 13 itu angka sial atau angka yang memang diklaim punya apa? Nyi Roro Kidul ya. Udah di walking sama Nyi Roro Kidul atau semacamnya. Jadi enggak boleh nomor 13 itu enggak ada. Jadi dari nomor 12 langsung nomor 14. Ya kan? Nah, ini termasuk Feng Shui. Nah, ini namanya meramal mengkaitkan yang akan terjadi itu, ya keberuntungan dan kesialan dikaitkan dengan nomor tertentu. Jadi seolah-olah nomor itu akan mempengaruhi kehidupannya, bukan Allah yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Ini termasuk kesyirikan. Ya, di situ letak kesyirikan Feng Shui tersebut ya. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Di sekian banyak perkara-perkara yang dianggap mendakwakan ilmu gaib, atau mungkin suatu perkara yang mirip ya, mendeteksi, mengetahui perkara yang gaib, namun dia bukan perkara gaib. Jadi ada beberapa perkara tidak dianggap mengklaim mengetahui ilmu gaib. Apa itu? Di antaranya adalah memperkirakan al-ikhbar anil kusuf wal khusuf, menceritakan atau memberitakan, menginformasikan tentang akan terjadinya gerhana matahari dan bulan. Nah, ini kan memprediksi yang akan datang itu ya. Tapi apakah ini termasuk mengklaim perkara gaib? Kan masa yang akan datang gitu ya. Tidak, ya. In ukhbira bihi an tariqil hisab. Kalau diketahui dengan cara menghitung dengan ilmu perbintangan, ilmu matematik, ya, atau ilmu astronomi, ya. Nah ini nggak masalah, ya, karena secara hitungan yang akurat atau hitungan yang alamiah atau ilmiah. Wastikdami ba'dil alatil haditha, menggunakan alat-alat yang canggih, ya, alat modern. Ya. Maka ini tidak dikatakan mengklaim mengetahui ilmu gaib, ya. Illa annahu la yanbaghi al-jazam wa biwuqu'iha. Namun dengan catatan tidak boleh dipastikan, ya, dipastikan kapan terjadinya. Jadi hanya sekitar kita boleh meyakini perkiraan saja, sebatas itu. Wa mafiquna an dzalik la nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Dan sikap kita terhadap peristiwa atau penetapan prediksi gerhana bulan dan gerhana matahari tersebut tidak membenarkan 100% dan tidak mendustakan 100%. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ikhbariyatul al-irsadat al-jawiyah, memprediksi cuaca atau pengamatan cuaca. Ini bagaimana nanti suhu jadi swadaya ini atau di Poltangan ini ya, dideteksi cuacanya, ya kan, atau memprediksi cuaca hujan, curah hujan dan perubahan cuaca dan semacamnya. Wa hadhi umurun tu'rafu bil hisab wa tu'rafu bil alatil haditsah, dan ini diketahui dengan hitungan-hitungan secara matematik dan digunakan juga atau diketahui dengan menggunakan media-media modern, alat-alat modern. Sekali lagi dengan catatan illa annahu la yajuzu al-jazam, tidak boleh dipastikan. Tetap kita menggantungkan atau
memastikan tersebut itu kepada Allah SWT. Karena semua itu itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini sekedar batas prediksi saja, oh ini akan terjadi hujan atau cuaca akan panas dan sebagainya. Ini hanya sekedar prediksi. Adapun yang menetapkan kepastiannya hujan atau panas dan sebagainya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah di antara perkara yang tidak termasuk mendakwakan ilmu gaib adalah menggali informasi atau mengetahui sesuatu air yang ada dalam perut bumi atau tambang dengan menggunakan sarana alat modern, ya kan. Nah, biasanya di dunia konstruksi ya, itu biasanya mencari bebatuan, itu di mana ada batu-batu besar buat pembangunan apa ya, proyek tambang, itu dengan alat-alat tertentu dideteksi gitu kan. Nah, ini bukan termasuk mendakwakan ilmu gaib, ya, karena dengan menggunakan alat-alat yang secara akal ya, secara logis, secara logika bisa diketahui gitu, secara alamiah. Kemudian yang keempat, ikhbarul mujazziz awal qafi khabirun nasab. Nah, mengetahui apa namanya jalur nasab atau genetik seseorang. Ini kenapa anak ini begini? Oh, lihat orang tuanya seperti ini dan seperti itu. Ini kenapa dia memiliki penyakit apa namanya gula. Lihat, oh ternyata leluhurnya punya penyakit gula juga, ya kan? Atau ini kenapa anaknya kecil-kecil kok udah ubanan? Lihat orang tuanya, oh ternyata orang tuanya juga ubanan waktu kecilnya. Nah, ini melihat, mendeteksi atau menceritakan atau mendeteksi sebab sesuatu, ya sebab sesuatu, ada unsur sebab akibat dalam perkara atau permasalahan tertentu. Maka ini dibolehkan. Ya, huwa alladhi yukhbiru anni as-sariqah wa ad-dhallah an tariqi tatabbu' al-athar. Ya, ahli genetik itu menceritakan atau memberikan informasi tentang pencuri atau barang yang hilang dengan cara meneliti bekas-bekas atau dari sidik jari. Nah, misalnya dalam dunia kriminalitas, ya kan, ini siapa pembunuhnya, lihat apakah ada sidik jarinya yang menempel di situ di benda tertentu sebagai alat bukti. Nah, ini bukan termasuk perkara mendakwakan ilmu gaib, ya, karena bisa diketahui secara alamiah, secara hisiah, secara fisik, ya, secara akal, secara rasional. Ya. Nah, ini pernah terjadi kasusnya di zaman Nabi. Ada seorang anak ini dia kok hitam itu kan, padahal bapaknya berkulit putih gitu. Nah, dilihat di situ di hadis, ternyata orang tuanya atau leluhurnya ada yang seperti itu. Ya. Lidzalika jaa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Aisyah. Dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Aisyah dan dalam keadaan gembira masalah Zaid bin Harithah atau anaknya Usamah, ya. Usamah bin Zaid ini warna kulitnya hitam, tapi bapaknya putih gitu kan. Faqala alam tasma'i ma qala Mujazziz hina ma ra'a aqdama Usamah bin Zaid wa abihi Zaid. Apakah kamu enggak dengar apa yang dikatakan oleh Mujazziz? Mujazziz ini ahli genetik ya dari zaman itu, tahu yang mendeteksi bagaimana genetika seseorang, garis keturunannya apa, sifat-sifat bawaan, ya. Di mana dia melihat kakinya Usamah bin Zaid itu dan bapaknya Zaid ya. Faqala
Anna hadhil aqdam ba'daha min ba'din. Kata beliau, kata orang itu, kata ahli genetik itu, bahwasanya masing-masing kaki mereka itu sama. Qad kana Usamah launu aswad. Namun Usamah warna kulitnya itu hitam. Wa abuhu abyad, sementara bapaknya putih. Faqad yaqulu qail annahu laysa abahu. Sehingga menjadi apa namanya polemik di masyarakat, oh ini jangan-jangan bukan anaknya dia gitu kan. Kok beda, anak bapaknya putih, kok anaknya hitam gitu kan. Nah, faqad yaqulu qail annahu laysa abahu fa akhbara hadzal qafi anna al-aqdam wahidah. Ya, bagaimana cara mengetahui membuktikan bahwasanya Usamah ini anaknya Zaid? Nah, caranya cari sisi lain. Ada nggak kemiripan? Gitu kan? Nah, ternyata ada kemiripan dari sisi kakinya dilihat. Ternyata oh, kalau ada kemiripan berarti memang itu anaknya. Jadi untuk menepis tuduhan orang, image masyarakat itu yang miring, tuduhan miring kepada Usama, ya takut khawatir dikira sebagai anak nggak halal, nggak sah. Ya. Nah, ketika itulah Nabi merasa senang. Ada yang ahli genetik itu mengkabarkan, oh ternyata Usama ini ya, betul anaknya Zaid. Karena di sisi lain ada kemiripan gitu kan. Fadalla ala jawazil amal bi khabaril qafi. Ini menunjukkan bahwasanya boleh menerima informasi dari ahli genetik. Ketika ahli genetik itu bisa memberikan bukti secara alamiah ya, dalam ilmu biologi, secara biologis itu bisa dijadikan sebagai patokan. Ya. Nah, ini kasus seperti ini tidak dikatakan sebagai bentuk pendakwaan mengetahui ilmu gaib. Paham ya? Kemudian yang kelima, al-ikhbaru an tariqil farasah. Apa itu farasah, Pak? Firasat. Nah, tahu kan ya firasat dalam bahasa kita? Kayaknya feeling saya begini nih. Feeling itu kurang lebih ya feeling itu firasat. Nah, apakah firasat ini termasuk perkara gaib atau apa? Mendakwakan diri mengetahui ilmu gaib? Tidak. Al-ikhbar an tariqil farasah wa hiya al-istidlalu bil umur adh-dhahirah 'ala al-umur al-khafiyah. Firasah itu adalah menganalisa suatu perkara yang tampak ya, untuk mengetahui yang tersembunyi. Jadi dilihat dari auranya. Oh, ini orangnya kayak gini nih. Dilihat dari muka raut wajahnya, dari perkataannya, dari mimik wajahnya. Oh, ini orang sedang begini nih. Ini sedang galau nih. Ini pengen nikah nih, ya kan? Oh, ini pengen ini itu dan sebagainya. Dilihat dari raut wajahnya, filahnil qaul, dari apa namanya? Arah pembicaraannya dan sebagainya. Nah, awang qudratun ala ma'rifati ba'dil ahwal bi ba'dil alamat adh-dhahirah. Kemampuan untuk mengetahui perkara, sebagian perkara dengan mengetahui perkara yang tampak secara lahiriahnya, secara nyata. Atau tahlilu ma yatawaqqa'u husuluhu fil mustaqbal biwasitati tahlili al-ahdath. Menganalisa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan perantaraan peristiwa yang terjadi. Ya, ini termasuk firasat. Ya, firasat. Fahiya ta'ammulun wa nadharun wa kashfu yu'tihillahu subhanahu wa ta'ala ba'da khalqihi. Dan dia termasuk kemampuan seseorang untuk memperhatikan, menganalisa, menyingkap sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya, lakinnahum la yajzimuna wa la yad'una ilma ma lam ya'lamun. Namun tidak boleh ya memastikan, mendakwakan suatu ilmu yang dia tidak diketahui. Jadi setelah dia lihat dulu gejala-gejalanya, indikasi-indikasinya. Fahiya ma'rifatus syai' bi muqaddimatih.
Jadi dia mengetahui sesuatu itu ada indikasi dulu, ada tanda-tanda dulu yang dia analisa gitu. Bukan langsung dia tebak tanpa ada indikasi-indikasi tanda-tanda tertentu gitu. Fa bikhilafil ghaib fala muqaddimat fil ghaib. Berbeda dengan ilmu gaib, kalau dalam masalah mengetahui ilmu gaib itu tidak ada muqaddimahnya, tidak ada indikasi untuk bisa mendeteksinya, begitu kan? Nah, apakah ada dalil nadri Al-Quran masalah firasat ini? Kalau kata-kata farasah memang nggak ada dalam Al-Quran. Namun dari sisi makna yang sama dengan firasah itu ada. Contohnya, faqad dzukirat fi kitabillahi ta'ala fi qoulihi ta'ala inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Bahwasanya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang punya mutawassim, yang punya firasah, kuat, tajam firasatnya. Nah, kata ahli tafsir, al-mutawassimin itu adalah al-mutafassirun atau mutafassirin, mutafarrisin, ahlul farasah, orang yang kuat, tajam firasatnya. Ya, wa dzakarat fi sunnatillah fi hadis, ya. Dan disebutkan dalam hadis juga, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati firasat seorang mukmin itu kalau dia melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa bihi yu'lamu annal farasah amrun ghaib, amrun ghairu ilmil ghaib. Dari sini dia jelas bahwasanya firasah itu bukanlah ilmu gaib. Lianha mustamaddah min nuril ilmi min Allah. Bukan termasuk dakwah ilmu gaib. Kenapa? Karena ada muqaddimahnya, ada perantaranya, ada pendahulunya, ada tanda-tandanya, yaitu apa? Adanya ilmu. Jadi didahului dengan ilmu, gitu kan. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa katsirun minan nas yu'tihimullahu subhanahu wa ta'ala ilman bil firasah. Kebanyakan orang itu memang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu firasah. Wa ya'lamuna ahwalal insan bimalamih wajhihi. Sehingga mereka mengetahui bagaimana kondisi seorang itu sesuai dengan mimik wajahnya. Wa nadharatih, dari pandangan matanya. Wa kadzalika ba'di ibaratih, dengan kata-katanya terlihat, oh ini orangnya kayak gini, oh ini bisa ditebak wataknya gitu kan. Karakternya orang ini seperti ini dilihat dari kata-katanya, dari sikapnya. Nah, itu termasuk bagian dari firasah. Walita sebagaimana dalam ayat yang lain, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan kamu akan mengetahui dari lahan perkataan, dari cara bicaranya. Ya, dari cara bicara seseorang itu akan terlihat apa yang tersembunyi, apa yang diinginkan oleh seseorang itu dari perkataannya. Nah, ini bagian dari firasah. Kemudian firasah itu ada 3 macam, ada firasah imaniyah. Ya, ini timbul dengan adanya keimanan. Ya, banyak para sahabat yang memiliki firasat yang kuat, diantaranya apa? Abu Bakar, Umar. Imam Syafi'i juga ada kisah bagaimana firasat beliau itu kuat dan tajam sekali. Ya. Kemudian ada namanya firasah riyadhiyah, firasah yang diperoleh dengan jalan olah jiwa. Dengan apa? Dengan menahan lapar, dengan bergadang dan menyendiri. Namun ini firasahnya firasah yang umum, ya, berlaku pada orang mukmin dan orang kafir juga mengalami hal ini. Tapi tidak berdasarkan keimanan, atau tidak bisa dijadikan patokan, oh ini dia bisa firasatnya seperti ini padahal dia orang kafir atau orang tidak beriman. Maka hati-hati. Kemudian ada firasah al-khalqiyah, firasat yang diketahui dari sisi fisiologi, dari sisi anatomi tubuh atau dari fisik, ya, seperti tadi. Contohnya di sini Contohnya, wahya allati sannafa fi al-atiba wa ghairuhum. Ini adalah firasat yang biasa ditulis oleh para dokter dan semacamnya, di mana mereka menganalisa sifat itu dari sisi fisik, ya. Misalnya di sini, kalau orang yang kepalanya kecil, ya,
Kal istidlali bi sighari ra'si al-kharij 'anil 'adah ala sigharil aqal. Sebagai contoh, menganalisa bes kecilnya kepala yang di luar kebiasaan itu akalnya kecil katanya gitu. Atau bikabirihi ala kibarihi, atau kepalanya besar berarti akalnya cerdas. Wallahu alam ya. Ini katanya seperti itu ya. Kemudian wasi'ati sadri ala si'atil khuluq. Orang yang dadanya besar berarti akhlaknya baik. Wadhikihi ala dhikihi. Dan dadanya sesak sempit berarti akhlaknya jelek ya. Atau matanya ada sesuatu, matanya jumut ya, kaku, itu menandakan dia bodoh dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa macam bentuk firasat ya, firasat imaniyah, firasat riyadhiyah, dan firasat khalqiyah, firasat yang ditimbulkan, yang muncul dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada firasat dengan olah jiwa, dan firasat secara dikatakan secara fisik. Ya. Bapak-Ibu sekalian rahmani rahimakumullah. Ini dia beberapa penjelasan tentang orang-orang yang mendakwakan ilmu gaib, ya, dan kahin dan seterusnya, dan juga hal-hal yang tidak termasuk dakwaan ilmu gaib adalah ya, seperti yang dijelaskan tadi, ya, memprediksi cuaca, terjadinya gerhana matahari dan bulan dan semacamnya ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadza, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.